Shalom, selamat siang teman-teman sekalian dimanapun kalian berada. Saya berharap kita semua berada dalam lindungan Tuhan. Pada siang hari ini saya bersama dengan kakak siapa, boleh diperkenalkan? Nama saya Ayu. Oke, saya bersama dengan saudari Ayu. Pada siang hari ini kami akan membahas pekabaran firman Tuhan melalui buku Yohanes 14 ayat 6, bagaimana kita mengenali Tuhan melalui janjinya. Tapi sebelum itu kita mulai dengan doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, pada hari ini Tuhan, kami hamba akan mempelajari tentang firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau melindungi kami, menuntun kami dari awal pertengahan hingga akhir. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi pertama-tama kita boleh baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya, aku ini adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dari ayat ini timbul sebuah pertanyaan, mengapa kita harus mengenal Tuhan? Mengenal Tuhan itu bukan hanya sebuah pengetahuan secara teologis saja, tetapi mengenal Tuhan itu adalah sebuah hubungan hidup kita dengan Sang Pencipta. Lalu yang kedua, hidup kita hanya bisa dipenuhi dengan kedamaian dan tujuan yang sejati jika kita mengenal Tuhan itu sendiri. Dan yang ketiga, ketika kita menyadari janji-janji Allah, itu memungkinkan kita untuk hidup dengan penuh keyakinan dan harapan. Lalu dari poin-poin ini timbul lagi sebuah pertanyaan. Apa itu janji Tuhan? Nah, janji Tuhan adalah sebuah perkataan Tuhan yang pasti, yang diucapkan dari mulut Tuhan sendiri untuk menuntun kita dalam kehidupan kita ini. Lalu janji Tuhan itu berisi sebuah kebaikan, sebuah perlindungan, penghiburan, dan pengharapan untuk masa depan. Setiap janji Tuhan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup kita dan memberikan arah. Nah, kita bisa mengetahui bahwa Tuhan itu adalah sosok yang setia pada janjinya. Nah, kalau dari kakaknya sendiri, pernah nggak kakak ketemu sama orang yang setia, yang omongannya itu kalau bahasa sekarang bisa dipegang lah omongannya? Enggak. Kebanyakan orang-orang sekarang pada ngingkar janji semua ya. Iya. Nah, itu adalah manusia. Tetapi kalau Tuhan ini sendiri, apa yang Tuhan sampaikan kepada umat-umatnya itu adalah pasti. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari akan janjinya sendiri. Di dalam firman Tuhan, 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya lalai. Nah, apa maksud dari ayat ini? Sering sekali ketika seseorang mengharapkan akan pertolongan dari Tuhan, tetapi seakan-akan Tuhan itu tidak mau menolongnya. Itu bukan berarti Tuhan tidak mau menepati janji kepada dia, tetapi Tuhan membutuhkan waktu yang tepat untuk membantu orang tersebut. Jadi walaupun terkadang ada orang yang menganggap bahwa Tuhan itu sering mengingkari janjinya, tetapi pada dasarnya Tuhan itu adalah sosok yang setia. Nah, ini Tuhan adalah pribadi yang setia. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika kita merasa ragu, kita harus mengingat bahwa waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita, tetapi Dia pasti menepati janjinya. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin bukan sekarang Tuhan itu menepati janjinya, mungkin di waktu yang akan masa datang, mungkin 5 tahun lagi, 2 tahun lagi, atau bahkan 10 tahun lagi. Tetapi yang harus kita pegang adalah bahwa Tuhan itu adalah orang yang bisa dipercaya, adalah sosok yang bisa dipercaya. Nah, ada beberapa janji Tuhan kepada manusia. Yang pertama itu adalah janji Tuhan membawa harapan. Janji Tuhan memberikan kita harapan dalam keadaan sulit dan tidak pasti. Janji Tuhan mengingatkan kita bahwa apapun situasinya, Tuhan selalu ada untuk kita. Kita tidak pernah berjalan sendirian karena Tuhan selalu menyertai kita. Nah, ketika kita merasa di dalam kehidupan ini merasa berjalan sendiri, seakan-akan kita tidak mendapat tuntunan daripada Tuhan, kita jangan pernah merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena janji Tuhan itu memberikan sebuah harapan kepada kita kalau kita mau menerima
akan janjinya tersebut. Nah, ada beberapa janji Tuhan di dalam Alkitab. Yang pertama itu di dalam Perjanjian Lama, Kejadian 12 ayat 2-3, aku akan memberkati engkau dan akan menjadikan namamu besar, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, tetapi akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham, atau yang disebut sebagai bapak orang percaya. Bagaimana pada saat itu Tuhan memberikan janji kepada Abraham akan dipermuliakan, akan dibuat nama Abraham itu menjadi besar, dan dia akan diberkati, serta orang-orang yang memberkati Abraham sendiri pun akan diberkati oleh Tuhan. Dan nyatanya apa? Kita boleh lihat Abraham menjadi disebut bapak orang yang percaya. Dia mempunyai keturunan seperti banyaknya pasir di laut dan bintang di langit. Ini adalah janji Tuhan kepada Abraham untuk menjadikannya berkat dan menjadikan nama Abraham sendiri itu besar. Kemudian di dalam Keluaran 3 ayat 8, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari kuasa orang Mesir dan membawa mereka keluar dari negeri itu ke negeri yang baik dan luas, ke negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kemudian di dalam 2 Samuel 7 ayat 16, dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takkan ada ujungnya, tak akan ada akhirnya. Jadi bisa kita lihat dari beberapa ayat yang setelah saya sampaikan tadi, bahwa memang tanpa perlu kita sanggah lagi, Tuhan itu sudah terbukti menepati janjinya sendiri. Bagaimana kepada Abraham, bagaimana kepada Musa, bagaimana kepada Samuel, Tuhan itu ketika dia sudah berjanji, dia tidak mau mengingkari. Karena bukti dari kesetiaan Tuhan itu adalah dia menepati janjinya. Apa yang sudah dia ucapkan itu akan terjadi. Kemudian janji Tuhan di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius 28 ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 juga dikatakan, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepada kamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Nah, di Yohanes 14 ayat 16 ini adalah menceritakan bagaimana ketika itu Yesus akan naik ke surga dan dia meninggalkan murid-muridnya di bumi. Pada saat itu murid-muridnya merasa sedih. Tidak ada lagi yang menolong mereka, tidak ada lagi yang membantu mereka dalam kesusahan. Tetapi Tuhan berjanji kepada mereka, mereka akan diberikan roh penghiburan, yaitu apa? Roh Kudus itu sendiri. Dan itu sudah terbukti ketika murid-murid Yesus menyaksikan Yesus sendiri itu naik ke atas surga. Dan pada saat itu juga Yesus memberikan Roh Kudus itu kepada murid-muridnya. Nah, kita masuk ke dalam janji Tuhan tentang penyertaan. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menubuhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sudah jelas sekali firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya 41 ayat 10 ini, dikatakan jangan takut. Kalau kita perhatikan, jangan takut ini adalah sebuah perintah. Tuhan mengatakan jangan takut. Karena apa? Mengapa Tuhan mengatakan jangan takut? Karena dia memberikan janji. Sebab aku akan menyertai engkau. Jadi mau seberat apapun perjalanan kehidupan kita, mungkin posisi kakak sedang bekerja, mungkin ada problem dari kerjaan, atau mungkin dari keluarga sendiri, atau dari mana, jangan pernah takut. Karena Tuhan akan menyertai kita. Dan jangan pernah bimbang. Karena apa? Sebab aku ini Allahmu. Jadi di dalam ayat ini saja sudah ada dua perintah dari Allah sendiri. Yang pertama, jangan takut dan jangan bimbang. Mengapa Tuhan dengan tegas mengatakan itu? Karena dia memberikan janji di sini. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan akan memegang kita dengan tangan kanannya. Tuhan tidak akan melepaskan kita sebagai ciptaannya. Kalau kita kembali lagi ke masa penciptaan, kita ini adalah ciptaan yang paling mulia. Karena apa? Karena Tuhan membentuk manusia itu menggunakan tangannya, dan dia menghembuskan nafas kehidupan itu. Lain dari penciptaan yang lain, Tuhan hanya berfirman. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu membentuk kita dengan tangannya sendiri. Nah, lanjut di Mazmur 23 ayat 4,
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu itulah yang menghibur aku. Di dalam Yeremia 1 ayat 8 juga mengatakan, janganlah takut terhadap mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melindungi engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dari beberapa ayat yang sudah kita dengarkan tadi, kembali lagi saya tekankan bahwa Tuhan itu selalu menepati akan janjinya. Dia bukan hanya menepati janjinya, tetapi dia memberikan sebuah pengharapan kepada kita ketika kita mau dan bersedia untuk menerima janjinya tersebut. Lalu Tuhan juga berjanji untuk memberikan perlindungan. Di dalam Mazmur 121 ayat 7-8, Tuhan akan menjaga engkau dari segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi ketika kita percaya akan janji Tuhan, mau dimanapun posisi kita sekalipun, ketika kita memang percaya kepada Tuhan itu, Tuhan akan pasti menjaga kita, memberikan kita perlindungan. Dikatakan di sini tadi, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Keluar masuk dari mana? Keluar masuk dari rumah. Ketika kita keluar ingin melakukan aktivitas kita, Tuhan pasti menjaga, Tuhan pasti melindungi kita. Ketika kita masuk, Tuhan juga melindungi kita di dalam rumah kita sendiri. Dan itu bukan hanya beberapa waktu saja, tetapi dikatakan di sini dari sekarang sampai selama-lamanya. Selama-lamanya ini artinya panjang, kekal, gitu ya. Selama-lamanya, tidak terukur batasan waktunya. Di dalam 2 Samuel 22 ayat 3, Allahku adalah gunung batuku, tempat perlindunganku, penyelamatku. Allahku adalah gunung batu tempat aku berlindung, perisai dan tanduk keselamatanku, bentengku dan tempat perlindunganku. Nah, luar biasa di Samuel ini ya. Dikatakan bahwa Allah itu adalah gunung batunya. Dan dikatakan bahwa Allah itu adalah tempat perlindungannya. Karena memang kalau kita berpikir secara manusia, kita tidak bisa berlindung kepada siapapun. Manusia itu mempunyai keterbatasan. Kalau kita berlindung kepada manusia, itu sama saja kita mencelakakan diri sendiri. Karena keterbatasan kita dan orang tersebut sama saja, tidak ada bedanya. Jadi Tuhan menegaskan di dalam 2 Samuel ini bahwasanya Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Dikatakan Tuhan itu adalah benteng dan perisai. Jadi apapun yang menjadi masalah kita ketika kita menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Dia akan menjadi tempat perlindungan bagi kita. Lalu di Yesaya 54 ayat 17, tidak ada senjata yang dibentuk melawan engkau yang akan berhasil, dan setiap lidah yang bangkit melawan engkau dalam pengadilan akan kamu buktikan salah. Itulah warisan hamba-hamba Tuhan dan keadilan bagi mereka daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi dikatakan di sini bahwa tidak ada senjata yang bisa melawan Tuhan itu sendiri. Siapapun tidak akan bisa melawan Tuhan itu sendiri, karena yang punya alam semesta ini adalah Tuhan. Dia yang menciptakan segala sesuatunya. Lalu Tuhan juga berjanji akan memberikan kekuatan. Ini mungkin ayat ini sering kita dengar ya. Di dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Lalu di dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatan dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya dan aku ditolong, sebab itu hatiku bersukacita dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Nah, dari ayat ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa dalam masalah apapun, di dalam perkara apapun yang kita alami dalam kehidupan kita, itu bisa kita tanggung oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Ini adalah janji yang sangat luar biasa yang diberikan Tuhan kepada umat manusia. Betapa berharganya manusia itu di hadapan Tuhan, sehingga Dia memberikan jaminan kekuatan. Kalau kita lihat, saya rasa mungkin tidak ada manusia yang bisa memberikan janji yang seperti Yesus berikan ini ya. Tidak ada manusia yang sanggup memberikan bahwa semua perkaramu bisa kutanggung kalau kamu percaya kepadaku. Saya rasa tidak ada manusia yang bisa berani mengatakan hal tersebut. Lanjut di dalam Efesus 6 ayat 10 mengatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan
kuasanya. Lalu di Yesaya 40 ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah, Tuhan tidak tutup mata kepada orang-orang yang letih. Tuhan tidak tutup mata kepada orang-orang yang tidak bersemangat. Dia justru lebih memberikan kekuatan. Karena ini adalah janji Tuhan tadi. Dia memberikan semangat kepada orang yang tiada berdaya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, Tuhan ini sungguh sangat baik. Dia sudah memberikan kita kekuatan. Dia memberikan kita perlindungan. Dia memberikan kita jaminan keselamatan. Yang bahkan kalau kita cari dari manapun, belum tentu kita dapat. Hanya kita dapat dalam Yesus sendiri. Lalu Tuhan juga berjanji tentang penyediaan. Di dalam Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya. Lalu di Matius 7 ayat 7 sampai 8, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, di dalam dua ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan itu pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Bagaimana caranya kita mendapatkan itu? Di dalam Matius ini tadi, mintalah. Kita harus meminta kepada Tuhan. Bagaimana, ini saya ambil ilustrasi, bagaimana seorang anak yang meminta kepada bapaknya, pasti bapaknya akan memberikan. Begitu juga kita kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Bapa kita, kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan sesuai dengan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Karena apa yang kita perlukan dan apa yang kita inginkan ini adalah sebuah hal yang berbeda. Mungkin bisa saja kita menginginkan hal yang ini, tetapi sebenarnya kebutuhan kita belum sampai ke situ. Jadi Tuhan itu memberikan kita sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Lalu dalam Lukas 12 ayat 29 sampai 31, janganlah kamu mencari apa yang harus kamu makan atau minum, dan jangan cemas, karena itu semua dicari oleh bangsa-bangsa dunia, tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi jangan juga kita menganggap bahwa ketika Tuhan sudah memberikan semuanya kepada kita, kita jadi tidak bekerja. Bukan begitu maksudnya. Tetapi jangan sampai kita lupa akan Tuhan ketika kita sibuk mencari dunia. Karena Tuhan itu sendiri sudah mempersiapkan segala sesuatunya kepada kita, kepada umat-umatnya. Lalu di dalam janji Tuhan yang berikutnya tentang pengampunan. Di dalam Matius 6 ayat 14-15 mengatakan, jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi ayat ini menekankan kepada kita bahwasanya Tuhan itu memberikan janji pengampunan dosa kalau kita sendiri juga bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tapi kalau kita belum bisa mengampuni orang yang bersalah, Tuhan mungkin ragu-ragu untuk memberikan janji itu kepada kita. Kalau kakaknya sendiri gimana? Ada nggak sampai hari ini masih menyimpan amarah kepada orang gitu? Enggak. Oh, enggak ada ya. Berarti semua kesalahan-kesalahan orang sudah kakak lupakan semuanya ya? Ya. Baik, bagus. Lalu di Efesus 1 ayat 7 mengatakan, di dalam Dia kita memiliki penebusan kita oleh darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi dalam Efesus ini mengatakan bahwa kita memiliki jaminan keselamatan itu dari darah Yesus. Ketika Yesus sudah mati di atas kayu salib, itu sudah menebus semua dosa-dosa umat manusia. Kalau kita kembali ke zaman bangsa Israel, bagaimana mereka ketika mereka berdosa, mereka harus mempersembahkan korban bakaran. Bisa kita bayangkan kalau misalnya kita berada dalam posisi itu, sehari contohnya kita berdosa 3 kali. Bisa kita 3 kali bolak-balik ke bait suci itu hanya untuk mengantarkan korban bakaran. Rugi kita, Kak. Kenapa rugi? Karena kita harus beli daging lagi, kita harus beli kambing domba. Itu baru sehari. Kalau dalam seminggu itu kita berbuat jahat sebanyak 3 kali, 3 kali 7 sudah berapa? Sudah berapa duit yang kita keluarkan? Hanya untuk menebus kesalahan. Dan itu hanya untuk 1 orang. Kalau di rumah kita ada 4 orang, sudah berapa? Nah,
Jadi Tuhan memberikan jaminan keselamatan kepada kita melalui darahnya yang tercurah di dalam kayu salib. Nah, lalu dari semua pelajaran yang tadi kita dengar, timbul sebuah pertanyaan. Mengapa kita bisa percaya pada janji Tuhan? Karena Tuhan itu tidak pernah berdusta. Janjinya adalah benar dan pasti. Lalu yang kedua, karena Allah itu adalah sumber dari segala kebenaran. Setiap janji yang diucapkan Tuhan adalah janji yang takkan pernah gagal. Nah, jadi sebagai kesimpulan pada hari ini, janji Tuhan itu adalah dasar dari iman kita. Ketika kita percaya akan janji Tuhan, itu sudah membuat iman kita semakin bertumbuh di dalam Dia. Dan melalui janji-janji Tuhan yang tidak pernah gagal itu, kita diajak untuk lebih mengenal karakter dan bagaimana kesetiaan Tuhan itu kepada umat manusia. Lalu janjinya adalah kekuatan yang menguatkan kita, memberikan harapan, dan menjadi dasar kehidupan rohani kita. Saya ingin membagikan sebuah kutipan dari Ellen G. White di dalam bukunya The Great Controversy halaman 479. Setiap janji yang telah Allah buat kepada umatnya adalah pasti dan dapat dipercaya. Allah adalah setia, dan jika kita tetap setia kepadanya, kita akan melihat janji-janjinya dipenuhi. Jadi sekian untuk materi kita pada hari ini. Apakah ada tambahan atau pertanyaan dari kakaknya sendiri? Udah cukup. Cukup ya. Kita tutup dalam doa, boleh? Ya. Ada topik yang ingin didoakan atau apa? Sehat, semoga sehat aja. Oke, siap. Kita berdoa ya. Ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat segala perlindungan-Mu di sepanjang hari ini. Di ujung bacaan atau materi yang kami pelajari tadi, Tuhan, kiranya Engkau memberkati ini boleh menjadi kekuatan bagi masing-masing kami, terlebih kepada yang mendengarkan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar ini boleh menjadi sebuah kekuatan bagi diri kami masing-masing. Kami juga berdoa Bapa buat kesehatan kami, kiranya Engkau berikan kesehatan, memberikan berkat-berkat dari surga boleh menjadi bagian kami. Inilah doa dan pengharapan kami berdoa di dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami yang hidup. Amin. Amin.